Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Nurul Rizka Arumsari, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen, serta teman-teman yang sudah berkenan hadir pada presentasi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Anjas Rekto Nugroho sebagai moderator di kelompok 10 yang akan memimpin presentasi pada siang hari ini, yaitu yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Dewi Syarifah dan Muhammad Nurul Huda. Oke, langsung saja ke pembahasan materinya, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Mondi tahun 2008, yaitu pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuannya meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Sumber daya manusia yaitu aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, perbedaan manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah manajemen sumber daya manusia terkandung pengertian bahwa karyawan atau sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan milik yang berharga perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan organisasi, yaitu memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasi. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen sumber daya manusia hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan fungsional, yaitu menjaga kontribusi Departemen sumber daya manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika manajemen sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan, bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia, persiapan dan seleksi. Yang pertama, analisis dan desain jabatan. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, rekrutmen. Yang keempat, seleksi. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan, orientasi penempatan dan PHK, pengembangan dan evaluasi, perencanaan karir, penilaian kerja. Selanjutnya, tugas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, melaksanakan analisis pekerjaan untuk menentukan pekerjaan yang spesifik. Yang kedua, meramalkan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia tersebut. Yang keempat, rekrutmen sumber daya manusia untuk mencapai sasarannya. Yang kelima, seleksi dan penempatan sumber daya manusia untuk mengisi pekerjaan tertentu di dalam. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, orientasi dan training karyawan. Yang kedua, mendesain dan mengimplementasikan program pengelolaan pengembangan organisasional. Yang ketiga, membangun tim yang efektif di dalam struktur.
Kompensasi. Mendesain dan mengimplementasikan sistem kompensasi untuk semua karyawan, menjamin keadilan dan konsistensi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dewi. Yang keempat, ada karyawan dan hubungan perburuan, melayani sebagai perantara antara organisasi dan serikat pekerja, mendesain sistem disiplin dan menangani keluhan. Yang kelima, ada kesehatan dan keselamatan kerja, mendesain dan mengimplementasikan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Permasalahan sumber daya manusia. 1. Kesalahan penempatan orang dalam suatu pekerjaan. 2. Turnover yang tinggi. 3. Rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, diskriminasi dalam memperlakukan karyawan. Yang keenam, angka kecelakaan kerja yang tinggi. Yang ketujuh, ketidakadilan dalam pengupahan. Cara merekrut karyawan yang kompeten dan mempertahankan karyawan terbaik. 1. Menyeleksi lamaran yang masuk ke perusahaan. Proses ini wajib hukumnya agar tak sembarang calon karyawan yang direkrut nantinya. Pada tahap awal ini, CV beserta surat penting lainnya dilampirkan oleh pelamar. Yang kedua, ada mengumpulkan pelamar yang memenuhi syarat. Langkah berikutnya adalah dengan memanggil para pelamar yang dianggarkan telah memenuhi syarat. Yang ketiga, ada pengembangan dan memperkuat karyawan baru. Proses rekrutmen ini adalah yang paling awal dilakukan atau onboarding. Yang keempat, ada mempertahankan karyawan berpotensi di perusahaan. Mengembangkan bakat serta kemampuan karyawan selama di perusahaan adalah tugas yang cukup berat. Pasalnya, ada karyawan yang perkembangannya sangat pesat dan ada pula yang sebaliknya. Langkah paling sulit memang untuk mempertahankan dan mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan. Ada kalanya mereka ingin lepas dan mencoba peruntungan di perusahaan lain. Yang kelima, ada merekrut sebanyak mungkin karyawan berkompeten. Begitu banyak pelamar berkompeten yang masih menganggur dan belum mendapat pekerjaan. Padahal bila diberi kesempatan, bukan tidak mungkin mereka bisa memajukan perusahaan. Inilah mengapa kebanyakan perusahaan akhirnya membuka lowongan pekerjaan demi merekrut sebanyak mungkin calon karyawan yang berkomitmen dan kompeten. Dalam proses rekrutmen ini, karakter yang dicari haruslah sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Yang keenam, ada pelatihan dan program seleksi dalam upaya perekrutan. Berbagai pelatihan dan program seleksi dilakukan untuk mengkoordinasikan perekrutan yang dilakukan. Talent manajemen pastinya mengikutsertakan seluruh karyawan agar bersinergitas memajukan perusahaan tersebut. Ya, itulah presentasi dari kelompok 10. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya ataupun menyanggah bisa langsung saja ke forum diskusi yang sudah disediakan di Sunan. Demikian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.